Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur kita boleh menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita boleh bersama-sama menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita, pengagungan kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik. Waktu kita menaikkan pujian, syukur kita, penyembahan kita hanya bagi Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaanmu, penjagaan, dan perlindunganmu di sepanjang malam hidup kami. Kami boleh tidur nyenyak dan pagi hari kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati dan kekuatan kesehatan yang baru. Dan kami bersyukur kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia. Kami bersyukur dan kesempatan hidup satu hari lagi yang kau berikan kami. Sungguh bela hidup kami berkenan kepadamu. Karena kami mau hidup menyenangkan hatimu, menyukakanmu. Hidup seturut dengan firman-mu dan kehendak-mu. Untuk pagi hari ini kami naikkan pujian syukur kami kepada haleluya, haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji duit tanggamu. Amen. Sembah dan puji duit tanggamu. Sembah dan puji duit tanggamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja Engkau, haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji duit tanggamu. Sembah dan puji duit tanggamu. Sembah dan puji duit tanggamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji
Sembah dan puji beritamu, sembah dan puji beritamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji sembah dan puji beritamu, sembah dan puji beritamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau.
Dimuliakanlah Engkau Tuhan, ditinggikanlah namamu, Yesus, Yesus, Yesus. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau, tidak ada yang sama seperti hanya Kau satu-satunya Allah yang berkuasa dan berdaulat di bumi di surga selamanya. Hanya Engkaulah penolong yang setia. Engkau yang memenuhi semua keperluan kami. Engkau yang menjawab setiap seruan doa kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi katakan, Engkau penolong yang setia bagi kami Tuhan. Penolong yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluanku. Ya. Tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Kalau penolong yang setia bagi kami, penolong yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus
Tuhan setia, segala perkara dapat ku tahu di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Amin, amin, amin. Tetap percaya Tuhan setia. Kami mau terus percaya bahwa Engkau Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang akan terus dan selalu menjawab setiap seruan doa kami, dan tidak akan pernah terlambat jawaban dan pertolongan bagi kami. Sebab itu kami mau tetap setia dan kami mau tetap percaya kepada dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya. Dan bukti percaya kami mau taat melakukan firman, supaya hidup kami berkenan kepadamu. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami hanya untuk firman, supaya dalam hati kami tersimpan setiap firman. Suatu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kembali kita akan meneliti firman Tuhan. Pada hari ini kita masuk pada Rut, kisah Rut. Kita sudah meninggalkan hakim-hakim kemarin, tetapi di sini ada satu kisah keluarga yang firman Tuhan mencatat bahwa kisah ini adalah di masa pemerintahan hakim-hakim. Kita akan baca di Rut 1, perikop Rut dan Naomi. Ayat yang 1, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, dan yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Nah, pada ayat 1 sampai yang kelima ini, dalam kisah ini, firman Tuhan mencatat bahwa keluarga ini, keluarga Elimelech dan Naomi, mereka pada saat itu hidup pada zaman pemerintahan hakim-hakim, tapi tidak dicatat pada hakim siapa mereka hidup, dan benar-benar sungguh terjadi pada saat itu terjadi kelaparan, dan Elimelech mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan tanah
Yehuda, Betlehem Yehuda. Dan Elimelek tentunya adalah keturunan dari suku Yehuda. Ketika Tuhan memberikan mereka tanah Kanaan, di mana Tuhan berjanji bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang berlimpah susu dan madu. Tapi kita boleh melihat bahwa seringnya terjadi peperangan, kemungkinan seperti yang saya katakan tidak tahu itu di masa, kalau berdasarkan sejarahnya itu sekitar 1100 sebelum Masehi, dan kira-kira itu di masa pemerintahan Gideon, Hakim Gideon. Tetapi di sini tidak dicatat dengan jelas. Terjadi kelaparan. Dan keluarga inti Elimelech ini memutuskan mereka pergi ke tanah Moab. Dan kalau kita ingat kisah tanah Moab, ke bangsa Moab adalah bangsa di mana Israel menganggap bangsa Moab adalah bangsa kafir. Jadi jarak antara Betlehem Yehuda ke Moab itu kurang lebih 80 km menyeberang, dan perjalanan kaki itu sekitar 7 hari. Dan Elimelech memutuskan untuk pergi ke bangsa di mana bangsa Israel menganggap bahwa bangsa Moab itu adalah bangsa kafir bagi mereka. Dan mereka tidak mengizinkan untuk bangsa Moab itu kalau mereka datang untuk bersama-sama berkumpul, itulah kira-kira. Tetapi Elimelech memutuskan untuk pergi ke Moab, dan dia melihat pada saat itu Moab adalah tanah yang subur karena terjadi kelaparan dan mereka pergi. Dan kita boleh melihat ternyata kehidupan keluarga ini menjadi tidak lebih baik, bahkan menjadi lebih buruk. Dan Elimelech tidak lama setelah mereka pergi, Elimelech pun meninggal. Dan bahkan dalam 10 tahun ketika mereka tinggal di tempat Moab, di bangsa di mana bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa yang lebih banyak percaya kepada ramalan-ramalan, bangsa yang pernah mengutuk bangsa Israel ketika peristiwa Bileam bin Peor. Dan Elimelech memilih ke situ. Nah, dari perikop ini, dari ayat-ayat ini yang saya dapatkan adalah Betlehem itu berbicara tentang rumah roti, artinya rumah roti. Ketika Tuhan berjanji bahwa di situ akan hidup terpelihara, ada susu dan madu. Tetapi Elimelech dari suku Yehuda, dia pergi meninggalkan tanah perjanjian ke negara asing. Dan yang saya mau katakan begini Bapak Ibu, yang juga sering kita dengar. Ketika kita meninggalkan Tuhan, hidup kita tidak akan lebih baik. Jadi mungkin ada banyak masalah yang kita hadapi, tapi percayalah ketika kita tetap tinggal di dalam Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu tetap nyata. Tuhan pasti tetap akan membela. Tuhan tidak pernah gagal akan setiap janji-janjinya, dan Tuhan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita. Bagaimana Elimelech ketika dia menurut, karena di zaman hakim-hakim beberapa kali kita diingatkan pada zaman itu bahwa setiap orang dia berjalan menurut pandangannya sendiri, menurut apa yang baik menurut pandangannya sendiri. Sedangkan firman Tuhan selalu mengingatkan kita di Amsal, ada 2 kali disebutkan bahwa ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, inilah yang dialami oleh Elimelech. Dia berpikir menurut dia, menurut pandangannya, lebih baik kita keluar dari tanah perjanjian Tuhan. Dan dia boleh melihat menurut pandangannya, dia melihat Moab itu baik. Tetapi itulah hikmat manusia sendiri yang terbatas, yang tidak mengetahui jauh ke depan. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Dia yang sudah lebih tahu dulu rancangan-rancangan apa yang terbaik buat kita semua.
Kita akan lanjut di ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dan kedua mantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang dengan bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakah kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakah karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya, ia minta diri. Tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Ruth, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Nah, di bagian yang kedua ini, inilah dimulai tentang kisah Ruth, yang tentunya setiap kita tahu, Ruth dan Naomi, kisah yang sangat terkenal, bagaimana hubungan yang sangat baik antara menantu dan seorang mertua, yang pada zaman saat ini hal itu sulit terjadi. Tetapi firman Tuhan mencatat itu terjadi dan itu sangat mungkin. Dan ini dibuktikan melalui hubungan antara Naomi dan Ruth. Kita tahu sama-sama bagaimana latar belakang kehidupan Ruth, bahwa dia adalah suku Moab yang seperti saya katakan tadi, mana bangsa yang percaya kepada ramal-ramalan, yang tidak menyembah kepada Tuhan. Tetapi bagaimana Naomi selama 10 tahun dia berhasil, kalau sekarang ya bersaksi lah ya, dia berhasil menyaksikan tentang Tuhan, dan akhirnya Ruth memilih untuk ikut kepada Naomi. Nah, yang saya dapatkan dari ayat-ayat yang kedua ini yang dibacakan, bahwa untuk mendapatkan suatu hubungan yang baik itu, firman Tuhan sudah sering mengingatkan kita, kita harus lebih dahulu mementingkan kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri sendiri. Kalau berdasarkan kepentingan Naomi, Naomi sudah tua. Kalau dia mau egois, dia bisa memaksakan kedua menantunya untuk tetap ikut dengan dia, untuk tetap memelihara hidupnya, karena dia sudah tidak bisa apa-apa lagi. Tetapi Naomi tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak berpikir hanya untuk kelanjutan hidupnya, tetapi dia lebih mementingkan hidup menantunya yang masih muda, yang kalau harus mereka kembali kepada bangsanya,
itu tidak mengapa bagi Naomi, karena Naomi berpikir mereka pasti terpelihara ketika mereka pulang kepada bangsanya. Dan Naomi juga tahu bahwa bangsa Israel pasti tidak akan bisa menerima Rut, karena Rut dari bangsa Moab. Tetapi ketika Rut mengambil keputusan untuk ikut Naomi dan dia menyembah Allahnya Naomi, maka bagaimana Tuhan luar biasa memelihara hidup mereka. Dan saya juga dapatkan dari poin ini adalah, sekali lagi sering saya katakan, Tuhan bisa memakai siapapun. Bangsa Moab, Rut adalah bangsa Moab, bukan bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang tidak termasuk di dalam panggilan Tuhan. Tetapi bagaimana ketika respon Rut, hati yang mau dibentuk, hati yang mau punya penundukan diri, rendah hati, dan dia tipe orang yang setia. Dari perkataan-perkataannya yang sudah kita baca, bahwa dia sungguh-sungguh, bahkan di situ hatinya juga berpaut kepada Naomi, dan dia sungguh-sungguh dengan apa yang diucapkannya. Ternyata Tuhan melihat kesungguhan hati Rut, dan Tuhan pakai hidup Rut bangsa lain, bangsa Moab. Bahkan kalau kita melihat generasi Kristus, melalui Rut inilah akan lahir juru selamat. Melalui Rut akan lahir Isai, Daud, dan seterusnya. Dia akan menikah dengan Boas, dan Boas juga kita tahu ketika Boas adalah lahir dari Rahab, dan kita juga tahu siapa Rahab, seorang pelacur, pesundal, yang notabene juga menurut pandangan kita tidak mungkin Tuhan memilih. Tidak mungkin orang kita memilihnya, tetapi Tuhan bisa pakai. Ketika masing-masing pribadi mau berespon dengan panggilan Tuhan, mau berespon apa yang menjadi maunya Tuhan. Nah, kita akan lanjut lagi di ayat yang ke-19. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Nah, pembacaan yang ketiga ini yang saya dapatkan adalah bahwa kembali Bapak Ibu, ketika kita dalam panggilan Tuhan, mungkin kita sempat melenceng, tetapi firman Tuhan boleh mengingatkan, kembalilah kepada Tuhan. Sekali lagi seperti poin pertama, ketika kita lari dari Tuhan, keluar dan tidak tinggal lagi di dalam Tuhan, percayalah keadaan kita tidak akan lebih baik. Walau bagaimanapun, lebih baik kita terus ada di dalam perlindungan Tuhan. Nah, 3 poin inilah yang saya dapatkan, Bapak Ibu. Pertama, kita harus terus ada tetap di dalam panggilan Tuhan, terus tinggal di dalam Tuhan, jangan keluar dari Tuhan. Yang kedua, ketika kita mau membangun hubungan yang baik, yuk mari kita mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita pribadi. Dan yang ketiga, kembalilah. Ketika kita mulai menyimpang, mungkin menurut pandangan kita sendiri itu baik, tetapi mari kita mau kembali kepada firman. Firman ngomong apa, mari kita lakukan. Kembali kepada firman, dan karena kita tahu bahwa firman itu adalah Allah sendiri, yang kuasanya tidak terbatas,
yang Dia adalah Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih istriku. Nah, baca kitab Rut, saya ingat puluhan tahun yang lalu saya pernah khotbah dengan judul Pahitnya Hidup Jika Meninggalkan atau Ditinggalkan Tuhan. Nah, jadi salah satu bagian kalau kita baca kisah dari Naomi, bagaimana dia merasa hidupnya pahit karena mereka memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Dalam tanda kutip artinya ketika terjadi masalah di Bethlehem, Yehuda. Bethlehem itu artinya rumah roti, Yehuda itu pujian. Mereka meninggalkan, dan dari pengakuan mulut Rut, akhirnya keadaan hidupnya jadi pahit. Nah, atau sebaliknya, kalau kita ditinggalkan oleh Tuhan, keadaan kita akan jauh lebih pahit lagi. Seperti Raja Saul yang ditinggalkan Tuhan. Nah, jadi seperti istri saya tadi katakan, sesulit apapun kondisi yang sedang kita alami hari ini, jangan pernah lari dan tinggalkan Tuhan. Tetaplah berharap, karena tentulah pencobaan, masalah yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita, dan di dalamnya pasti akan ada jalan keluar dan pertolongan. Bukti sederhana kalau kita baca walaupun tidak tertulis secara langsung tapi tersirat. Kan buktinya ada orang-orang yang tetap bertahan di Bethlehem Yehuda. Orang-orang yang menyambut Naomi ketika Naomi pulang. Jadi tentu pesan yang pertama adalah apapun keadaanmu hari ini, dan khususnya keadaan yang sulit, walaupun bukan berarti keadaan yang baik-baik saja itu tidak bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Karena juga ada banyak orang ketika justru keadaannya sangat baik-baik saja, justru dia lupa Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Tapi poin pentingnya apapun keadaanmu hari ini, jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pergi. Tapi tetaplah bertahan, berharap, sampai pada waktunya Tuhan menolong. Karena percayalah sampai pertolongan itu tiba, Tuhan akan terus memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita menghadapi masalah itu. Dan sampai datang pertolongan, kita menang terhadap masalah itu. Dan yang kedua, istri saya tadi katakan, ya untuk membangun hubungan dengan siapapun, mertua wanita dan mantu wanita, orang tua, anak, siapapun lah. Kalau mau bangun hubungan, maka jangan ego, jangan mementingkan diri sendiri, tapi lebih fokus dan mengutamakan kepentingan orang lain. Pasti hubungan akan baik. Dan yang ketiga, kalaupun saat ini rasa-rasanya engkau sudah mulai jauh dari Tuhan, karena mungkin rasa kecewa tentang hidupmu, tentang keadaanmu, mumpung belum lebih pahit hidupmu, mari kembali kepada Tuhan dan terus tinggal di dalam Tuhan. Oke, itu saja yang saya ingin sampaikan. Tidak ada poin baru yang saya tambahkan, karena sudah lebih dari cukup apa yang istri saya sampaikan, 3 poin yang kita belajar hari ini. Dan mari kita praktekkan firman Tuhan. Oke, saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Willy. Nanti ditutup sama Ibu Pisen. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Kau mengingatkan kami terus Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Kami mau tetap setia Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan. Kami mau tetap berpegang teguh pada firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau selalu setia kepada kami Tuhan. Kita akan meninggalkan-Mu Tuhan. Biarpun hati kami kecewa apapun itu Tuhan, kami mau tetap di dalam jalan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau mengingatkan kami lagi melalui firman-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk di pagi ini Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, untuk Bu Vincent yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, Kau memberkatinya selalu Tuhan. Berkati setiap pelayanannya Tuhan. Berkati
suaminya, Pak Heri, anak-anaknya Tuhan, sekolahnya, maupun kesehatan mereka, Tuhan. Kau berkati setiap apa yang mereka butuhkan, Tuhan. Kami serahkan Bu Vincent dan Pak Heri ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Kau pakai mereka, Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk menjadi kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Bapak, kami juga berdoa, Tuhan, untuk Rumah Sakit Nusada, terutama di Jember, Tuhan. Kau pakai rumah sakit ini, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Yang pada tanggal 8 atau sampai 10, Tuhan, akan ada penilaian akreditas, Tuhan. Kau pakai orang-orang di sana, Tuhan, staf-stafnya, Tuhan, untuk selalu, Tuhan, melayani pasiennya. Kami percaya, Tuhan, rumah sakit ini akan menjadi berkat untuk semua orang, Tuhan. Bapak, kami juga berdoa, Tuhan, untuk istrinya Ko Johan, Cik Ira, Tuhan, yang hari ini, Tuhan, ada jadwal operasi, Tuhan, pengangkatan rahimnya, Tuhan. Biarlah, Tuhan, kami serahkan seluruh hidup Cik Ira, Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Bilu-bilu kesembuhan, Tuhan. Dokter yang dipakai, Tuhan, alat-alat yang dipakai, Tuhan. Kau berkati semuanya, Tuhan. Kau kasih hikmat akan dokter yang akan melakukan operasinya, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, kelancaran setiap operasi yang dilakukan Cik Ira. Apa kami serahkan keluarga Ko Johan dan Cik Ira, Engkau yang tahu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anggota Koram Deo yang hadir pada pagi ini. Kau berkati setiap anggota Koram Deo yang hadir pada pagi ini, Tuhan. Berkati setiap pekerjaan, usaha, kesehatan, pelayanan kami, Tuhan. Anak cucu kami juga, Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam kuasa tangan, Tuhan. Kami memberkati semuanya, Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, Tuhan. Biarlah sukacita, damai sejahtera, Tuhan, selalu menyelimuti bangsa ini, Tuhan. Baik pemimpinnya, kami serahkan, Presiden kami, Pak Jokowi, wakil maupun jajaran terbawahnya, Tuhan. Kasih hikmat, takut akan Engkau, Tuhan. Setiap keputusan berasal daripada-Mu. Memberkati bangsa ini, Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan bangsa ini, Tuhan. Asap-asap yang ada di kota-kota ini, Tuhan. Baik itu di kota Jambi khususnya, Tuhan. Kami serahkan sedang ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, Tuhan. Marilah kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kami punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami juga bersyukur Tuhan buat kemarin hujan yang Kau beri bagi kota Jambi, Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang mengatur segala masa dan Engkau yang mengatur alam semesta ini, Bapa. Dan kami percaya Tuhan, asap ini juga boleh berlalu, Bapa, dan Engkau Allah yang berdaulat. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur ketika kami boleh bangun Tuhan dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan baru. Kami mau masuki hari baru ini bersama-sama dengan Engkau Bapa. Di dalam perlindungan-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Pasukan malaikat-Mu berkawal, memagar, menyertai kami. Kemanapun kami pergi dan melangkah. Dan Engkau pertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau. Lewat hidup kami, Kristus itu menjadi nyata. Terpujilah nama-Mu Bapa, biarlah kebajikan kemurahan-Mu saja yang mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih ya Pak, doanya ya Pak. Tuhan berkati ya Pak, izin live. Oke, Bu Marianti.